Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Reginald Brunei, saya dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang praktikum saya terkait implementasi logika bisnis, DML, dan flow control pemrograman basis data dengan tools SQL, Microsoft SQL Management Studio 21 dengan dosen pengampu Bapak Jaka Fitra Eskom MTI. Di sini saya sudah diberikan oleh beliau PPT untuk dipelajari, dan di sini juga saya sudah membuat kode-kodenya. Di sini saya akan memaparkan, dan di sini terdapat ada error yang sudah saya buat. Nah, di sini tadi karena saya sudah buat database-nya, jangan lupa kita use. Di sini kita use. Nah, lanjut aja kita mempersiapkan yang namanya table. Nah, di sini kan dia minta langsung buat table nilai, tapi dari dosen ini belum ada untuk si table mahasiswa, padahal di sini meminta insert into ke mahasiswa. Nah, jadi di sini saya buatin table buat mahasiswa. Nah, kita buat, udah sukses. Lanjut, di sini kita diminta buat create table nilai, juga kita lanjut, kita langsung execute saja. Nah, sudah sukses. Kita jangan lupa insert into-nya juga sesuai dengan arahan. Sini insert into atau insert into. Oke, baik, sudah. Kita bisa cek ya, coba cek di sini. Select bintang from mahasiswa. Oke, kita coba cek. Sedikit. Nah, sini udah masuk ya datanya. Nah, di sini kita juga membuat yang namanya prosedur dari si tambah mahasiswa baru. Nah, ini di logika DML ini kita membuat store prosedur SP yang mengimplementasikan operasi DML dasar untuk table mahasiswa itu sendiri. Nah, ini kita buat dulu. Jadi nah, ini kita coba sedikit. Nah, ini sudah berhasil. Nah, lanjut di sini kita membuat yang namanya mengubah buat store prosedur yang mengimplementasikan operasi DML untuk mengubah data atau mengupdate ya di sini. Nah, ini udah saya siapin juga kodenya. Kita coba execute. Nah, sudah selesai. Di sini kita bakal coba lagi untuk kode yang sudah saya buat untuk menghapus data mahasiswa, prosedur untuk menghapus data mahasiswa. Oke, sebentar, coba lihat lagi. Sini sampai dengan select mahasiswa. Nah, ini kita coba. Nah, oke. Jadi kita jangan lupa juga create prosedur buat si nilainya tadi ya. Nah, ini juga jangan lupa. Kita jangan lupa untuk yang namanya create prosedur dari daftar dan input nilainya ya. Nah, ini kan di sini tadi kita udah sesuai dengan ini, udah tambah, udah insert, udah ubah data, kita juga udah hapus data. Sekarang kita mau menggunakan nih update nih ya, mengupdate sesuai dengan ininya ya, dengan nanti kita bakal coba update mahasiswa ini digunakan kembali buat jurusan di atas itu. Ini kita menggunakan variable sistem account dalam if untuk mengecek dampak dari update. Nah, di sini juga kita jangan lupa membuat prosedur dari daftar input nilainya. Ini udah saya buatin kodenya nih, udah saya buatin sampai bawah sini dong, di bawah sini tadi saya buat. Nah, ini saya coba bawah, ini ya, udah saya coba. Nah, jadi di sini kita bakal sudah ya, ini jadi kita diminta untuk membuat prosedur dan juga transaksi kedua insert. Nah, nanti itu bakal ada rollback juga kalau error. Nah, terus itu tampilin pesan error. Terus tuh ada pengujian skala berhasil kalau gagal. Nah, jadi sini juga ada penanganannya, kemudian error handling segala macam. Nah, di sini kita akan coba lebih fokus ke kode-kode yang sudah saya buat dan saya pelajari dari PPT beliau tersebut. Nah, di sini fungsi dari create procedure ini kita agar dapat membuat inputan nilai untuk si mahasiswa berdasarkan menggunakan NIM, nama dan jurusan mahasiswa. Nah, kita juga nanti bakal meminta NIM, nama, jurusan,
dan juga ini mata kuliahnya apa dan nilai angkanya. Lalu kita bakal commit transaction, nanti jadi sininya bakal ngeprint yaitu transaksi berhasil mahasiswa dan nilai awal telah ditambahkan. Nah di sini juga bakal ada sewaktu-waktu jika artinya bakal ada transaksi gagal, itu bakal ada pesannya transaksi gagal, kesalahan terjadi, error message. Nah ini kita bakal coba execute. Nah di sini sudah. Jangan lupa juga kita coba eksekusi dari kedua kode ini, kita eksekusi kedua kode ini. Nah satu row affected, transaksi berhasil mahasiswa dan nilai awal telah ditambahkan. Nah di sini transaksi gagal, kesalahan terjadi. Di sini mahasiswa duplicate NDBO. Nah ini kenapa dia nggak berhasil? Karena ini duplikat. Coba kita ganti angka 8, pasti dia bakal bisa. Dan ini juga kita ganti namanya nih, misalnya contohnya ya, kita karena tadi duplikat jadi ini nggak bisa nih, tapi kalau ini kita ganti pertamanya, ini ingat-ingat ya, pertama ini yang KW bisa dibilang ya, tamat informatika. Nah ini ya 7, ini kasih kita 7989. Nah ini kita coba nih, kalau misalnya nggak duplikat itu bisa semua. Nah berhasil. Nah jangan lupa kita buat lagi prosedur buat nambahin si mahasiswanya ini. Jangan lupa kita use dulu, lanjut kita nge-create semuanya. Nah ini nanti kalau sama kayak tadi, saat kita yang tadi ini, saat kita membuat daftar input ini, kalau misalnya kita eksekusi, kalau misalnya dia ada data yang sama dan nabrak, itu bakalan error. Nah ini pun begitu, nanti bakal ada saat sukses, dia sukses, data mahasiswa nama berhasil ditambahkan. Kalau gagal juga dia bakal ada pesan gagalnya. Nah sini langsung aja kita coba execute. Nah ini kita coba execute. Nah sini komen sukses. Nah ini kita coba lagi nih, harus duplikat nih. Ini kita coba ya, yang ini. Nah ini kalau kita misalnya tambahin, nah ini bakal ya bakal tereksekusi tapi gagal, data tidak disimpan, pesan, violation segala macam. Nah, jadi status errornya itu ada satu di sini. Nih, error number segala macam. Nah, ini kenapa? Karena dia duplikat. Tidak ada suatu kesamaan. Jadi, kalau seandainya kita buat dia nggak sama, itu kemungkinan tidak errornya itu lebih kecil. Nah, ini kita coba sini, misalnya ini 9 lah, kita buat Aris Fadilah hahaha, terus harus duplikat KitKat misalnya ya, terus tuh ini ya 132 misalnya, terus tuh udah ini ya, coba eksekusi apakah bakal error. Nah sukses datanya. Kenapa? Tadi saat kita npm ini kita udah pakai 2408, nah 24008 ini kita pakai, sementara kita pakai lagi di sini, nah itu nggak bisa. Jadi nggak boleh namanya bertabrakan. Nah di sini kalau udah sukses itu bisa sukses. Nah tadi kalau error dia bakal muncul error kayak gitu. Nah lanjut kita bakal nge-create login untuk inputer login dengan password itu password kuat. Cek polisinya itu off. Nah ini kita bakal nge-create dulu. Oke, kita bakal use juga get user inputer for login juga subject full. Ini ada reverse select on mahasiswa to inputer. Sukses. Dan juga ada grant execute ini. Nah jadi untuk create loginan ini nih saya sebenarnya kurang paham. Cuman untuk dari yang saya tanggap, yang dari saya melihat dari si PPT dosen pengampu saya, itu di sini ini berfungsi menerapkan izin dulu. Untuk mau execute ini dia dikasih izin dulu. Nah nanti setelah itu dia bakal dicabut izinnya. Nah jadi tadi itu sebenarnya revoke itu buat ngasih izinnya, buat apa ya, kayak cabut izinnya gitulah. Nah jadi di sini sebenarnya saya harus lebih mempelajari lagi. Nah ini saya kita buat lagi ya, coba nih kita login lagi. Nah ini saat dieksekusi kayaknya dia bakal minta izin dulu. Nah nih kenapa nih, the server principal yang putar login already exist. Nah ini karena udah ada nih saat kita execute. Nah dia masih bisa karena apa, tadi sudah kita revoke. Kalau misalnya seandainya kita nggak revoke tadi, nggak kita revoke, nah ini dia nggak bisa, bakal kecekal nanti dia. Coba ya, misalnya contoh kita ganti lagi ini di sini potensi 22 hahaha. Kita ini data dummy ya guys, asal ini coba execute. Nah sukses karena tadi udah kita revoke. Coba belum kita revoke nih, misalnya kita buat inputer log
login lagi ya. Inputer login n-nya kecil 1. Tuh ini sini. Ini juga ya. Inputer. Oke, semua. Itu rocket lagi 1. Oke, nah ini udah ya. Nah gini Valius buat inputer login. Kenapa inputer already access? Nah inputernya udah already access. Coba yang kecil yang satu ini. Nah udah bisa. Nah coba set. Nah nih coba pas kita coba ini apa dia bakal tetap bisa. Ini kita tambahin lagi kodenya. Kalau ini juga asal-asal tambahin. Ini juga kodenya bakal kita coba tambahin. Nah ini coba set. Nah statusnya itu bakal tetap sukses. Tapi kalau kita udah grand execute nih, misalnya nih grand execute, kita coba grand execute ini sebenarnya lokasinya grand izin hanya untuk akses storage prosedur. Nah jadi cuman buat izin storage prosedurnya doang. Nah sebenarnya ini saya juga masih kurang nggak ngerti, harus lebih sering membaca lagi. Mungkin sekian dulu video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.